Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati para tokoh masyarakat, sebagaimana tadi yang sempat disinggung oleh Dr. Ano, ternyata banyak dokter ya, betul ya? Waduh, berarti aman lah ya di sini ya. Insya Allah. Dan yang kami hormati juga takmir Masjid Baitur Rahim dari perumahan Grand Safira City. Demikian pula para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang senantiasa semoga Allah curahkan kenikmatan dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan melakukan kajian yang bertema atau dalam rangka Tarhib Ramadan. Tarhib itu kalau dilihat dari bahasanya, akar katanya itu yakni dari kata kerja rohaba yurahhibu tarhib. Yang satu akar kata dengan apa yang tadi Pak Dwi sampaikan, yakni marhaban. Jadi satu kata rohaba yurahhibu tarhib itu adalah aktivitas melakukan marhaban, aktivitas menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kami diberi waktu untuk menyampaikan tema tentang menyambut Ramadan untuk meraih kemenangan. Jadi tujuannya adalah untuk meraih kemenangan, ya. Baik, kita akan melihat yang pertama adalah ayat yang saya yakin sekali di sini para jamaah hadirin sekalian sudah hafal, betul ya? Sudah sering sekali ini disampaikan di bulan Ramadan dan sepertinya yang hadir di sini sudah melewati banyak bulan Ramadan, betul ya? Betul ya? Sudah berapa kali jumpa bulan Ramadan, Dr. Ano? Sesuai usia, Pak. Sepertinya saya lihat sudah ada putih-putih sedikit ya, berarti kan sudah cukup banyak. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang Allah sedang seru adalah orang-orang yang beriman. Yang sedang Allah ajak bincang adalah orang-orang yang beriman. Yang hadir di sini semuanya orang beriman, nggih? Insya Allah. Nah, kemudian Allah menyampaikan perintahnya. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang sudah beriman kepadaku, beriman kepada Rasulku, beriman kepada hari akhir, Allah menyampaikan kewajiban berupa kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang yang beriman, asyam, yakni puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula puasa ini atas orang-orang sebelum kalian. Artinya, yang namanya puasa itu bukan syariat yang benar-benar murni baru, tetapi sudah pernah Allah tetapkan kewajibannya kepada kaum-kaum sebelum kita. Tentu dengan syarat-syarat, rukun-rukun yang berbeda tentunya. Karena sebagaimana Allah sampaikan pula di dalam Al-Quran, likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing umat itu ada syariatnya dan ada manhajnya sendiri-sendiri. Kemudian Allah menyampaikan bahwa tujuan dari pensyariatan puasa di bulan Ramadan bagi kaum muslimin adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Dan yang namanya takwa, insya Allah juga hadirin sudah sering mendengar. Takwa adalah menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah takwa. Kalau dalam bahasa obrolan antara Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari, beliau bertanya, "Wahai Abu Musa, takwa itu seperti apa sih?" Maka kemudian dijawab, "Pernahkah engkau, wahai Umar, melewati sebuah jalan yang di jalan tersebut banyak dedurinya, banyak ranting-ranting yang berduri tajam. Pernahkah engkau melewati tempat yang seperti itu?" Maka dijawab Umar, "Iya." Bagaimana kemudian kamu saat melewati jalan yang seperti itu? Coba bayangkan oleh panjenengan, pernah nggak belusukan gitu ya, ke kebun mungkin, yang kebun itu adalah kebun yang beranting dan berduri tajam. Atau kemudian mungkin kalau yang di apa misalnya latihan di kepolisian mungkin atau di militer itu kemudian melewati kawat berduri, atau mungkin ada yang latihan ranjau-ranjau mungkin gitu. Kalau di kedokteran ada nggak latihan apa begitu? Nggak ada ya? Mungkin ada jarum-jarum suntik gitu di jalan, nggak ada ya? Apa yang kemudian dilakukan saat berjalan melalui seperti itu? Kakinya akan begitu hati-hati sekali agar tidak menginjak duri-duri tersebut. Nah, maka kemudian setelah disampaikan oleh Umar bin Khattab jawaban itu, Abu Musa kemudian menyampaikan, demikian pula takwa. Takwa itu adalah engkau sedang menjalani perjalananmu menuju Allah, dan kamu hati-hati selama perjalanan jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itulah takwa. Nah, sehingga di sini Allah ingin mengupgrade. Kita lihat dari ayat surah Al-Baqarah 183 ini, Allah ingin mengupgrade mereka yang sudah mengaku aku beriman, sudah menyampaikan keimanannya, agar kemudian naik level. Bukan hanya keimanan yang bentuknya adalah keimanan keyakinan dalam hati, dan juga diucapkan dengan lisan dengan syahadatnya, tetapi di-upgrade kemudian menjadi dilakukan dengan anggota tubuhnya, dibuktikan dengan anggota tubuhnya. Salah satunya cara untuk mengupgrade itu adalah dengan madrasah bernama bulan Ramadan. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir itu sempat atau pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyampaikan, Sayyidu syuhur Ramadan wa sayyidul ayam yaumul jum'ah. Sayyid itu berarti pimpinannya. Pimpinannya bulan-bulan yang ada dalam 12 bulan Hijriah, itu pimpinannya adalah bulan Ramadan. Sedangkan pimpinan hari yang ada selama 1 pekan, itu sayyidnya pimpinan hari itu adalah hari Jumat. Nah, kita melihat di sini bagaimana Islam meletakkan Ramadan itu sebagai bulan yang mulia. Kita lihat ada beberapa bulan yang sudah kita lewati, mulai dari bulan Muharram kemarin ya, kemudian Safar, Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Para ulama biasanya menyampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menyemai. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyirami, dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk panen. Artinya, persiapan untuk menuju Ramadan sepatutnya bukan H-1, tetapi para ulama itu mempersiapkan diri H-60 hari gitu ya, alias 2 bulan sejak Rajab. Gitu. Bahkan ada ulama yang mempersiapkan untuk menyambut Ramadan itu sejak 6 bulan sebelumnya.
Nah, ini kemudian Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, ya, pimpinannya para bulan. Yang keistimewaannya kita bisa lihat dalam hadis yang sering disampaikan. Di sana Rasulullah menyampaikan, Ja'akum Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu adalah Syahrun Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita akan lihat nih bagaimana kok Ramadan menjadi mulia karena banyak sekali hal di dalamnya. Kemudian, selain dia adalah bulan yang penuh keberkahan, Rasul menyampaikan, iftaradallahu alaikum siyamuhu. Allah telah mewajibkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, melakukan siam di bulan Ramadan tersebut. Kemudian, tuftahu fihi abwabul jannah. Saat sedang masuk bulan Ramadan, itu pintu-pintu surga dibuka. Kemudian, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu di saat bulan Ramadan setan-setan. Tapi setan yang kalau di dalam Quran itu yang melakukan yuwaswisu fi sudurinas, yang menjadi setan yang melakukan waswisu, ya, membisik-bisiki, ya, little voice itu adalah minal jinnati wan nas. Nah, yang dibelenggu itu hanya yang dari kalangan jin. Nah, setan dari kalangan manusia itu tidak dibelenggu. Itu sayang sekali itu. Sehingga kemudian kita akan bisa melihat di bulan Ramadan masih saja ada banyak maksiatan. Bahkan ada yang kemudian ngapuntennya, ya, semakin kesini kok semakin pada berani melecehkan bulan Ramadan. Bahkan kemudian meminta agar tidak adalah seruan untuk menutup warung makan selama siang hari bulan Ramadan. Menutup tuh bukan menutup ditutup di gembok, tapi hanya sekedar menutup tirai saja mereka menolak. Janganlah ada seruan seperti itu. Biarkan, gitu kan, ya. Kalau dibilang, kata mereka, ya, kalau dibilang itu adalah untuk menghormati yang saum, gitu, ya. Mereka kemudian mengatakan, kenapa sih kalian yang saum kok gila hormat? Sampai begitu kan omongannya, kan. Saum-saum aja sendiri, kenapa minta dihormati, gitu. Nah, itu kan semakin kurang ajar itu. Nah, itu kebetulan itu adalah dari setan-setan kalangan manusia yang tidak dibelenggu. Coba kalau dibelenggu juga oleh pemerintah, itu kayaknya lebih tenang, aman bulan Ramadan kita. Betul, ya? Baik. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu hari, satu malam, ya. Yang satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan ini. Di dalam bulan Ramadan, itu selain bulannya itu mendapatkan kemuliaan, menjadi Sayyidus Syuhur, kemudian salah satu malamnya di bulan Ramadan itu juga mendapat kemuliaan yang Allah sampaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian, semua kebaikan-kebaikan yang telah Rasulullah sampaikan tentang Ramadan, Rasul kemudian menyampaikan, man hurima khairaha qad hurim. Tapi siapa saja yang kemudian itu telah terhalang dari kebaikan Ramadan, sungguh dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Jadi siapa saja yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, berarti sungguh dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Orang-orang yang kemudian tadi tidak mau menghormati Ramadan, bahkan kemudian melecehkan Ramadan, itu jelas tidak akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dwi, ada sebuah hadis riwayat, walaupun memang para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kesohihan hadis ini, yakni di sana disampaikan
man fariha bidukhuli Ramadan, siapa saja yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka harramallahu jasadahu ala niran, maka Allah mengharamkan jasadnya itu dimakan oleh api neraka. Siapa saja yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Nah, sekali lagi, mohon dorongan gembira masuk bulan Ramadannya adalah dorongan keimanan. Jangan dorongan asik, kata Dokter Ano ya. Saya bisa menurunkan berat badan, gitu kan ya Dokter Ano ya. Saya bisa, apa lagi dokter? Beli baju lebaran, gitu kan ya. Nah, ini jangan. Dorongan itu dorongan duniawi yang kita harus hati-hati. Mengapa demikian? Sebab kita sudah sering sekali mendengar hadis Rasulullah tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas perbuatan kita pasti dilakukan oleh kita dengan dorongan niat tertentu. Betul ya? Datang ke sini juga ada niatannya, betul ya? Nah, maka kemudian Rasulullah menyampaikan yang namanya amal itu berdasarkan niat, walikullim ri'in manawa, dan semua perkara itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Kemudian Rasul menyontohkan, faman hajaro ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang berhijrah, karena waktu itu Rasulullah mengucapkan hadis ini saat momen hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa saja yang melakukan hijrah, dia niatannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya mendapatkan Allah dan Rasulnya? Apa maksudnya? Kapan panjenengan kita semua bisa melihat wajah Allah? Kapan? Di surga. Betul ya? Kapan panjenengan yang tadi sudah didoakan oleh takmir kita, Pak Dwi, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya, kapan jenengan kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah? Lagi-lagi di surga. Betul ya? Berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah akan hanya bisa kita lakukan di surga. Betul? Atau ada kesempatan lain? Enggak ada. Betul ya? Nah, karena itu kemudian ketika orang yang berhijrah itu niatannya karena Allah dan Rasulnya, kemudian Rasulullah menyampaikan maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu, yakni Allah dan Rasulnya, maka itu maksudnya adalah dia akan mendapatkan surga. Faman hijratuhu ila dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha falahu ma hajaru ilaih. Tetapi siapa saja yang hijrahnya niatannya karena menuju dunia yang hendak dia dapatkan, duniawi yang hendak dia dapatkan, atau hijrahnya niatannya adalah karena mengejar wanita yang ingin dia nikahi, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan tadi, yakni harta duniawi dan wanita yang hendak dinikahi. Bukan atau tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sebab ucapan Rasul ini diucapkan oleh beliau saat sedang momen hijrah, dan Rasul sedang mengomentari ada seorang laki-laki yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah cuma karena ngikutin cewek yang dia idam-idamkan lagi ikut hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kan lagi banyak tren hijrah ya, betul? Artis hijrah, rocker hijrah, apalagi preman hijrah, gitu ya. Kalau seandainya, dan kita harapkan mereka-mereka yang melakukan hijrah itu niatannya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi hati-hati, siapa saja yang hijrahnya itu cuma sekedar duniawi, maka cuma dapat dunia itu saja. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ini juga sebuah hadis yang insya Allah saya juga kuat teman-teman semua sudah hafal. Rasul menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa saja yang saum, yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan dorongan hisab, berharap-harap berjumpa dengan Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Enak ya? Enak. Jujur-jujuran saja, yang hadir di sini dosanya sedikit atau banyak? Hah? Banyak? Pede ya? Ya, karena tanpa kemudian jenengan menjawab pun ya, tanpa tadi menjawab dosanya di sini sedikit apa banyak, itu Rasulullah sudah ngasih bocoran kan? Rasulullah sudah pernah ngasih bocoran, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu khatta'un. Khatta'un itu bentuk mubalaghah dari khati'un. Kalau khati'un itu suka bikin dosa tapi cuma sekali-sekali. Khati'un, pelaku dosa. Tapi kalau khatta'un itu berarti sering banget bikin dosa. Semua anak Adam itu sering banget bikin dosa. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan wa khairul khatta'i, tapi sebaik-baik khata', sebaik-baik pelaku dosa adalah at-tawabun, orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah. Artinya, kalau yang hadir di sini semuanya adalah Bani Adam atau ada yang bukan Bani Adam di sini? Semua Bani Adam Pak ya? Jangan ngaku-ngaku apa Darwin mengatakan bagaimana? Berasal dari kera monyet ya. Jangan mau lah ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi hati-hati saat mendengar hadis ini. Jangan kemudian lupakan bahwa ini hanyalah salah satu hadis. Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain mengenai penghapusan dosa ya. Itu ternyata bukan hanya Ramadan yang bisa menggugurkan dosa. Tetapi Rasulullah menyampaikan as-shalawatul khamsi, salat 5 waktu. Dari subuh itu sudah terhapus dosanya, lalu subuh hingga duhur bikin dosa, kemudian zuhur itu sholat, maka terhapus tuh dosa yang ada di antara subuh dengan zuhur. Nah, udah bersih di waktu zuhur, sholat zuhur, kemudian setelah zuhur hingga ke asar, ngerumpiin orang lagi, bikin dosa lagi. Kemudian asar, itu sholat, maka itu menghapus dosa-dosa yang antara zuhur dengan asar. Terus seperti itu, termasuk wal jum'ah ilal jum'at. Dari satu Jumat ke Jumat lain. Sehingga yang namanya sholat Jumat itu bisa menggugurkan dosa yang dilakukan, yang dibuat antara Sabtu hingga Kamis. Kemudian, wa Ramadan ila Ramadan. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, maka Ramadan dicuci dosanya. Dan itu yang dicuci adalah setahun antar Syawal hingga Sya'ban. Kemudian ada catatan di belakangnya, idza ijtanabal kabair. Dengan catatan, semua dosa-dosa itu akan diampuni dengan catatan selama dijauhi dosa-dosa besar. Artinya, dosa-dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan kita berpuasa Ramadan. Yang namanya dosa besar, cara untuk diampuninya bagaimana? Dengan taubatan nasuha. Betul ya? Tidak cukup hanya dengan melakukan kebaikan bulan Ramadan. Itu nggak otomatis terhapus. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kemudian, oleh karena itu, dengan adanya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dari Ramadan, para ulama itu biasa kemudian mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab, berikanlah aku keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku, panjangkanlah umurku, agar aku bisa sampai ke bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kalau ini mungkin pernah ya panjenengan melihat gambar ini di medsos gitu ya. Ini kita digambarkan sedang ada di sebuah jalan. Tujuan final kita itu kemana? Jannah, surga. Betul? Karena nanti
semua orang itu pasti akan meninggal, dan ketika sudah masuk ke yaumil akhir, itu tujuannya, endingnya itu cuma dua. Kalau tidak surga adalah neraka. Dan tentu ketika ditanya kepada orang-orang beriman, mau kemana nanti finalnya maunya? Jawabannya adalah surga. Nah, cuma kemudian untuk menuju surga, Allah memberikan ujian. Ujian itu ada yang berupa perintah untuk dilaksanakan, dan ada yang berupa larangan untuk ditinggalkan. Itu bentuk ujian dari Allah. Sebagaimana Allah menyampaikan beberapa kali di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut misalnya, Am hasiban nas ayutraku. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka sudah berkata, kami beriman. Ini kalimat pertanyaan, kalimat retoris yang nggak perlu dijawab oleh yang ditanya. Apakah Allah akan membiarkan begitu saja manusia ketika sudah mengucap beriman? Tidak. Allah akan mengujinya dengan ujian. Nah, demikian pula ketika memasuki bulan Ramadan, ada banyak sekali rambu-rambu yang kemudian harus kita perhatikan. Mari kita lihat biasanya ketika memasuki bulan Ramadan, apa saja yang harus atau apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin dan seharusnya mereka lakukan. Yang pertama adalah, ketika masuk bulan Ramadan, sepatutnya kaum muslimin itu bersatu serentak melaksanakan saum. Betul ya? Apa kemudian ada yang nunda-nunda? Saya kloter selanjutnya aja lah saumnya. Sepatutnya nggak demikian. Nah, ini yang kemudian sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah memberikan panduan, dan beliau juga sudah mempraktekannya secara langsung panduan tersebut, dan beliau juga telah mewariskannya kepada kaum muslimin sepeninggal beliau, yakni para khulafaur rasyidin dan setelahnya hingga kita. Rasulullah menyampaikan agar seluruh kaum muslimin itu bareng-bareng melakukan saum Ramadannya. Rasulullah memberikan perintah, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in hubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Kalian wahai kaum muslimin, kalian saumlah, kalian berpuasalah dikarenakan ru'yatihi. Kalian harus saum semuanya kaum muslimin berdasarkan ru'yat hilal. Ru'yat itu hati-hati ya, kemarin saya ngobrol, bincang dengan seseorang, ketika ngomong ru'yat, di kepala dia yang ditangkap adalah aktivitas ngusir jin. Jadi harap hati-hati itu, soalnya kalau ditransliterasi itu berarti diubah huruf Arabnya ke Latin, dari alif bata ke ABCD gitu ya. Itu agak kesulitan memang melakukan transliterasi. Yang satu ru'yat pakai hamzah sukun ru'. Sedangkan yang ngusir jin itu ru'yat pakai qaf. Nah, yang satu pakai hamzah sukun, yang satu pakai qaf. Enaknya transliterasinya ke ABCD gimana? Ru'yat nulisnya gimana enaknya? Yang ru'yat hilal. RU koma nanti jadi ain, ru'. Betul ya? Seringnya kan pakai petik itu kan. Nah, tapi dari dulu itu transliterasi ke bahasa Indonesia, ru'yat hilal itu pakai K soalnya. Ru'yat, betul ya? Dari dulu begitu. Nah, jadi problem ketika orang-orang Indonesia kedatangan juga istilah ru'yat jin. Itu pakai qaf. Nah, nulisnya bagaimana itu transliterasinya? Kalau pakai Q gitu kan, ya, gitu kayaknya jarang yang saya lihat, itu mesti pakai K juga. Nah, hati-hati ya. Nah, kembali ke sini, Rasulullah itu meminta kaum muslimin untuk memulai dan mengakhiri Ramadan dengan ru'yat hilal. Kalau ada halangan, kalau saat meru'yat hilal itu ada halangan, maka Rasulullah menyampaikan sempurnakan saja bilangan Sya'bannya menjadi 30. Fa'akmilu iddata Sya'bana salasina.
Dalam hadis yang lain Rasulullah mengucapkan aturan ini dalam bentuk larangan. La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian sekali-kali melakukan saum Ramadan hingga kalian meru'yat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan kalian fitri, jangan kalian berbuka, maksudnya fitri Idul Fitri ya, hingga kalian melihatnya. Fa in humma, jika tertutup rembulan tadi, fa akmilu iddata salasina, maka sempurnakan bilangannya menjadi 30. Jadi yang namanya bulan dalam Hijriah itu Rasulullah menyampaikan, satu bulan itu Rasulullah menggunakan tangan beliau begini, alias 30. Kemudian beliau mengucapkan lagi, dan kadang begini. Lalu yang ketiga beliau tutup satu jarinya, alias 29. Jadi bulan dalam Hijriah itu hanya mungkin 29 dan 30. Tidak mungkin ada bulan kabisat, itu tidak ada di dalam Hijriah. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada problem karena ternyata setelah Rasulullah memberikan panduan agar kaum muslimin itu memulai dan mengakhiri Ramadan dengan ru'yat hilal, lalu muncul pada masa kepemimpinan Muawiyah, itu tahun sekitar 600, jadi selisih 40 tahun setelah Rasulullah. Rasulullah itu 622, 40 tahun kemudian dari 622 Masehi, itu kan 660-an itu. Nah, tadinya dipimpin kaum muslimin oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian berpindah ke tangan Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah itu pernah terjadi, ada seorang bernama Quraib. Quraib ini adalah rewangnya, pembantunya Ummu Fadl. Nah, Ummu Fadl memerintahkan Quraib yang tinggal di Madinah tuh untuk pergi ke Syam. Kemudian perjalanannya, coba bayangkan ya, dari Madinah ke Syam. Jaraknya itu ya, Madinah dengan Syam itu sekitar 1040 km. Jangan bayangkan Madinah dengan Syam masa sekarang. Pakai bis cuma beberapa belas jam. Pada masa lalu berapa menurut panjenengan perjalanannya butuh? Ya, itu 26 harian. Nah, sehingga Quraib yang diutus oleh Ummu Fadl untuk melakukan beberapa urusan di Syam, daerah Damaskus, Syria, itu sampai di sana, sampai di Syam, itu adalah menjelang Ramadan. Nah, kemudian di sana, dia bersama kaum muslimin itu melihat bulan hilal Ramadan tuh di akhir Syaban itu menjelang Ramadan. Beliau Quraib dan masyarakat Syam itu melihat hilal itu adalah di Kamis sore malam Jumat. Maka mereka pun mulai Kamis malam taraweh, Jumatnya mulai puasa Ramadan. Kemudian setelah rampung aneka urusan, berapa hari di sana, Quraib kembali ke Madinah, yang juga butuh, ya 26 hari itu. Sampai di Madinah, jumpa dengan Ibnu Abbas. Ya, jumpa dengan Abdullah Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas tanya beberapa hal, kemudian termasuk salah satu isi perbincangannya adalah tentang, Quraib, kemarin kamu memulai bulan Ramadan itu hari apa? Nah, Quraib menceritakan, saya, dan juga kaum muslimin di Damaskus, di Syam, itu kami melihat hilal pada Kamis malam Jumat. Sehingga kami memulai Ramadan pada hari Jumat. Kemudian, Ibnu Abbas berkata, kamu lihat sendiri? Iya, saya lihat sendiri, yang lain juga lihat kok. Kemudian, Ibnu Abbas berkata, tapi kami di Madinah melihat hilalnya itu adalah di Jumat malam Sabtu. Sehingga kami memulai Ramadan hari Sabtu. Maka kami, kata Ibnu Abbas, kami akan menyempurnakan 30 hari sesuai hitungan awal hari Sabtu. Atau hingga kami bisa meru'yat hilal. Gitu. Nah, kemudian Quraib bertanya, loh, apa tidak cukup bagimu ru'yat kami di Syam, yakni Kamis malam Jumat mulainya? Nah, Ibnu Abbas kemudian mengatakan, oh tidak,
Gitu. Nah, perbincangan antara Quraisy dengan Ibnu Abbas inilah yang kemudian memunculkan metode baru dalam penentuan awal akhir Ramadan, yakni kalau Rasulullah pandu itu kan adalah satu ru'yat untuk semua. Bahkan pernah di masa Rasulullah itu 2 kali beliau terlambat. Minimal 2 kali ya. Ada 3 kisah, tapi minimal 2 kali beliau terlambat mendapat informasi awal Ramadan dan awal Syawal. Yang pertama adalah di akhir Sya'ban, 29 Sya'ban. Beliau dan para sahabat, ya Rasulullah dan para sahabat di Madinah, itu mencoba meru'yat hilal di tanggal 29 Sya'ban. Tapi ternyata nggak berhasil. Nah, di malam hari, beliau sudah memutuskan, beliau sudah menetapkan bahwa malam itu masih 30 Sya'ban. Disempurnakan 30 hari. Tetapi ternyata di malam itu juga ada orang Badui yang tinggal di luar Madinah, datang ke Madinah, lalu menyampaikan ke hadapan Rasulullah bahwa saya tadi melihat hilal. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan apakah kamu bersaksi bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah? Maka si Badui itu menjawab, iya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada masyarakat agar kita mulai malam ini itu tarawih dan besok berpuasa. Jadi yang awalnya Rasulullah menetapkan malam itu adalah 30 Sya'ban, tapi karena dapat informasi dari luar Madinah, kemudian beliau merevisi, menganulir keputusan awal beliau, lalu menetapkan bahwa malam itu sudah masuk 1 Ramadan, tidak lagi 30 Sya'ban. Kemudian kasus yang kedua, bukan kasus ya, maksudnya momen yang kedua, itu adalah di akhir Ramadan. Jadi di tanggal 29 Ramadan, Rasulullah dan para sahabat di Madinah itu berusaha untuk meruqyah hilal, tetapi gagal karena tertutup awan dan lain-lain. Maka kemudian Rasulullah menetapkan bahwa malam itu masih 30 Ramadan, sehingga beliau dan para sahabat lain masih tarawih itu malam ke-30. Dan besok paginya beliau dan para sahabat juga berpuasa. Karena Rasul menetapkan 30 Ramadan. Sampai melewati waktu zuhur. Lalu ada kafilah datang dari Makkah yang kemudian sampai ke Madinah setelah zuhur. Kemudian mereka, orang-orang Mekah, kaum muslimin Mekah tadi, itu kemudian bingung. Kok kalian di Madinah masih pada puasa? Nah, maka kemudian Rasulullah mendatangi mereka lalu menyampaikan, loh, apakah kalian sudah melihat hilal? Iya, kami saat perjalanan kemarin dari Makkah ke Madinah, sebelum masuk Madinah, itu 29 Ramadan sore kami sudah melihat hilal. Sehingga kami hari ini sudah 1 Syawal. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan ke Bilal lagi, wahai Bilal, serukan masyarakat untuk membatalkan puasanya. Jadi Rasulullah menganulir yang tadinya beliau memutuskan hari itu masih 30 Ramadan, beliau menganulir keputusannya karena ada berita yang sesuai fakta, lebih sesuai fakta, yakni hari itu sudah 1 Syawal. Hanya saja, karena sudah lewat zuhur, maka beliau tidak mengajak kaum muslimin untuk sholat id di siang hari itu. Karena waktu sholat id hanya pagi hari. Rasulullah kemudian menyampaikan, besok pagi kita sholat id, yakni di tanggal 2 Syawal. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang beliau pandu dan apa yang beliau bahkan lakukan, menganulir keputusan beliau, itu menunjukkan bahwa ru'yat seseorang tidak memperhatikan dia tinggal di mana, itu berlaku untuk kaum muslimin di tempat-tempat yang lain. Nah, itu yang dipandukan Rasul, tetapi tadi, masa setelah Khulafaur Rasyidin, itu muncul pendapat baru, yakni ru'yat seorang muslim hanya berlaku di tempat tinggalnya dan sekitar. Tidak berlaku untuk kaum muslimin di tempat yang lain. Ini metode kedua. Muncul lagi, itu di masa tadi, masa kepemimpinan Bani Umayyah, itu kan kita tahu hidup 4 orang
yang kelak menjadi imam madhab. Ada Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, ada Imam Malik, madhab Maliki, ada Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dan ada Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Dari 4 madhab ini, mereka mengomentari kejadian obrolan antara Ibnu Abbas dengan Quraib. Itu dari 4 imam ini, 3 imam diantaranya yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa ucapan Ibnu Abbas tidak terpakai. Yang terpakai adalah ucapan Rasulullah, yakni ru'yat satu orang muslim terpakai untuk seluruh muslim yang lain. 3 imam madhab yakni Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad mengatakan bahwa ucapan obrolan Ibnu Abbas dengan Quraib tidak terpakai. Yang terpakai adalah ucapan dan praktek Rasulullah. Yang ada berbeda hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengambil obrolan antara Ibnu Abbas dengan Quraib menjadi patokan yang beliau istilahkan dengan matla. Gitu. Sehingga daerah-daerah yang berbeda matla, yang jaraknya 24 farsakh, itu beliau katakan boleh pakai ru'yat sendiri, tidak mengikut ru'yat kaum muslimin di tempat yang lain. Nah, itu mulai terjadi adanya perbedaan awal akhir Ramadan, itu masa itu. Kemudian setelah lewat masa Bani Umayyah, tahun 900-an Masehi, muncul lagi metode ketiga, yang belum pernah ada sebelumnya, yakni metode hisab. Pakai B, saya sengaja ini menegaskan, bukan hisab. Ya, kalau ahli hisab kan banyak di sini ya. Baik. Saat itu memang, kalau kita merujuk ke sejarah, itu sedang trennya matematika di abad ke-9 atau tahun 900-an Masehi. Di masa itu pula muncul sosok yang bernama Al-Khawarizmi. Yang orang barat kesulitan ngomong Al-Khawarizmi, mereka menyebutnya dengan algoritma. Itu memang lagi ngetrennya ilmu matematika saat itu. Bahkan kemudian buku pertama tentang algoritma ditulis oleh Al-Khawarizmi ya tahun itu, dan itu menjadi, bahkan sampai sekarang kayaknya ya, seluruh dunia kan masih menggunakan metode perhitungan algoritma itu berdasarkan bukunya, kitabnya Al-Khawarizmi. Demikian pula para dokter itu, saya yakin tahu ada sosok muslim yang kemudian bukunya itu Kitabut Tib, itu menjadi rujukan seluruh dunia kedokteran, yakni yang namanya Ibnu Sina. Yang orang barat lagi-lagi kesulitan ngomong Ibnu Sina menjadi Avicenna, kan gitu. Itu pun beliau memasukkan di dalam kitabnya bagaimana kemudian pengaruh astronomi terhadap kesehatan. Itu di dalam kitabnya. Itu lagi ngetren-ngetrennya ilmu matematika. Sehingga kemudian ada sosok bernama Abul Abbas Ibnu Suraij. Beliau kemudian mengajukan metode ketiga dalam menentukan awal akhir Ramadan, yakni dengan hisab, hitungan. Cuma beliau masih memadukan ru'yat dengan hisab. Beliau mengatakan bahwa kalau di tanggal 29 Ramadan, atau di 29 Sa'ban lah gitu ya, itu kemudian kaum muslimin melakukan ru'yat dan mereka berhasil meru'yat hilal di tanggal 29 itu dengan ru'yat kan dengan mata ya. Maka itu yang dipakai sebagai patokan memulai Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Jika di tanggal 29 kaum muslimin berhasil meru'yat. Tapi kalau di tanggal 29 kaum muslimin tidak berhasil meru'yat, maka melakukan hitung-hitungan matematika. Apakah malam ini sudah masuk 1 bulan berikutnya atau masih bulan yang lama? Itu melakukan perhitungannya kalau tidak berhasil meru'yat. Itu sebenarnya muncul pertama kali metode hisab itu dari beliau. Tetapi kemudian nanti sepanjang sejarah metode hisab ini pun banyak cabang modifikasinya. Banyak cabang modifikasinya. Termasuk yang rame tahun 2022 kemarin, awal 2022 ya, itu adalah
kriteria Mabims yang berubah. Gitu. Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mabims. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Mabims itu sejak tahun 1989 itu kriterianya adalah 238. Altitude ketinggian rembulan 2 derajat, elongasi sudut rembulan dengan matahari 3 derajat, dan umur rembulan itu 8 jam, 238. Itu sejak tahun 89. Tetapi, sekitar 7 tahunan yang lalu atau 8 tahunan yang lalu, Mabims merubah kriterianya dari 238 menjadi 6,4. Altitude ketinggian rembulan dari ufuk yang tadinya 2 derajat dinaikkan jadi 3 derajat. Kemudian sudut kemiringan yang tadinya 3 derajat itu naik 2 kali lipat lebih menjadi 6,4 derajat. Sedangkan umur rembulan yang tadinya 8 jam tidak lagi ikut menjadi kriteria. Nah, Indonesia galau tuh. Selama 7 tahunan Indonesia galau, ini mau ngadopsi atau tidak. Akhirnya kan nggak ngadopsi itu selama 7 tahunan. Baru kemudian diadopsi kemarin 2022. Padahal negara yang lain sudah ngadopsi sejak tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga 2022 waktu kemarin rame itu. Dari PBNU, ahli falaknya menolak penerapan kriteria baru Mabims di tahun 2022. Kemudian dari PWNU Jatim Surabaya minta ke PBNU Pusat agar meminta Kementerian Agama menunda pemberlakuan kriteria Mabims yang baru. Dari ahli falak Muhammadiyah itu menyampaikan penetapan Mabims yang penetapan kriteria Mabims yang baru itu adalah bentuk scientific blunder. Nah, itu keren tuh kalimatnya tuh. Scientific blunder, saking kerennya agak susah menerangkan ini. Blunder itu apa ya? Melakukan sesuatu yang dikira kebaikan buat dirinya, tapi malah menimpa keburukan ke dia. Gitu kan ya blunder ya? Nah, itu blunder tapi secara sains. Gitu. Karena terlihat kriteria Mabims yang baru itu cuma sekedar hasil kompromi, bukan benar-benar murni saintifik. Lah akhirnya kemarin kan geger itu selama tahun kemarin. Nah, itu kriteria yang ketiga, yakni hisab. Metode yang ketiga, penentuan awal akhir Ramadan yang ketiga. Ada metodenya Rasul yang pertama, ru'yat global. Ada metode yang kedua, yakni ru'yat lokal per matla. Ada kemudian metode hisab. Ini metode yang ketiga. Nah, metode yang keempat, bikin ruwet gitu kan. Yakni mulai tahun 1924, sejak runtuhnya kekhilafan Utsmani, itu kan tadinya bentangan wilayah kaum muslimin. Oke, saya tanya ke panjenengan. Saat Rasulullah itu memimpin kaum muslimin di Madinah, itu luas wilayah yang beliau pimpin itu sampai mana? Jazirah Arab. Jadi seluruh Jazirah Arab yang kalau di dunia modern sekarang itu ada Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, itu semua adalah dalam kepemimpinan beliau. Jazirah Arab. Saat kepemimpinan Umar menjadi khalifah, itu kaum muslimin wilayahnya itu meluas sampai ke Syam. Sampai ke Mesir. Itu ya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, kaum muslimin meluas lagi wilayahnya ke arah timur. Ke daerah Irak, Iran, Afghanistan gitu. Kemudian pada masa Bani Umayyah, itu semakin meluas lagi, bahkan sudah ada surat menyurat antara kekhalifahan di Damaskus dengan beberapa kerajaan di Samatiroh, Sumatera. Itu kalau lihat bukunya Profesor Dr. Azyumar di Azra itu, hubungan ulama-ulama Nusantara gitu ya dengan ulama-ulama dunia, itu disampaikan itu isi surat menyuratnya itu. Dan kemudian akhirnya kita mendengar ada kerajaan Sriwijaya Islam, kan begitu ya.
Nah, Islam itu kemudian semenjak itu bentangannya itu dikatakan mulai dari Maroko di ujung paling barat benua Afrika sampai Merauke di ujung paling timur Nusantara. Luas apa enggak? Sangat luas. Kan begitu. Itu dipimpin dalam satu kepemimpinan selama 1300-an tahun. Dari Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmaniyah. Lah tahun 1924, kekhilafahan yang dipimpin Bani Utsmaniyah kemudian diruntuhkan, dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian dipecah-pecah, yang dari Maroko sampai Merauke itu dipecah-pecah sampai 50-an lebih negara. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan nation state. Negara bangsa. Yang ini kemudian bikin muncul metode yang keempat dalam penentuan awal akhir Ramadan. Yakni istilahnya adalah wilayatul hukmi kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris tadi, nation state. Indonesia itu bentangan dari Sabang hingga Merauke, kalau garis lurus tuh ya, itu sekitar 6.000-an lah kilometer. Sabang sampai Merauke, tapi ditarik garis lurus. Tapi kalau ditarik garis vertikal, lalu horizontal, nah ini horizontalnya itu sekitar 5.000 kilometer. Mengapa saya buat horizontal? Karena kan ada yang namanya bujur. Garis bujur ya, betul ya? Sedangkan kasus Quraib dengan Ibnu Abbas yang tadi ngobrol, itu kan antara Syam dengan Madinah. Yang jaraknya itu sekitar 1040 km kalau ditarik garis lurus. Tapi kalau dibuat garis vertikal, garis horizontal, itu garis horizontalnya hanya 330 km. Bandingkan 330 km dengan Indonesia yang sampai 5.000 km. Yang tadi obrolannya Quraib dengan Ibnu Abbas diadopsi oleh mazhab Syafi'i untuk membolehkan perbedaan matlak. Kalau kemudian Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i secara murni dan konsekuen, berarti ada berapa matlak antara Sabang sampai Merauke? Tinggal bagi aja itu. Sehingga sepatutnya antara Sumatera dengan Jawa dengan Kalimantan itu ada 34 matlak. Boleh berbeda satu tempat dengan satu matlak dengan matlak yang lain. Seharusnya kalau menggunakan mazhab Syafi'i secara murni dan konsekuen. Tapi ternyata di Indonesia nggak pakai mazhab Syafi'i, nggak pakai pula mazhab Abu Hanifah, Malik maupun Ahmad, tetapi yang dipakai adalah mazhab nation state. Yakni nggak peduli di Indonesia berapa matlak menurut mazhab Syafi'i. Tetapi karena satu nation state, maka menggunakan satu keputusan. Yang mengakibatkan sebelum adanya Mabims, yang usianya sudah agak banyak seperti saya, itu pernah Indonesia dengan Malaysia yang masih dalam satu bujur saja, itu beda Idul Fitrinya. Bukan hanya selisih sehari, 2 hari. Padahal satu bujur. Nah, karena itu waktu itu rame bikin kriteria Mabims itu gara-gara itu. Satu bujur kok bisa selisih perbedaan. Itu semua gara-gara madhab baru yang namanya madhab nation state. Imam madhabnya siapa ya? Sykes-Picot itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di sini. Sepatutnya kaum muslimin itu memasuki bulan Ramadan itu serentak melaksanakan shaum. Kemudian kita lanjutkan. Ini kan kita melakukan penyemangatan termasuk introspeksi ya. Ada hal yang kita harus perbaiki pada diri kita. Kemudian sepatutnya juga kaum muslimin memasuki bulan Ramadan itu semangat beribadah semakin meningkat, menjalankan ibadah nafilah, tadi pengajian diperbanyak, sholat tarawih, kemudian tadarus Quran, ya program di Masjid Abdul Rahim ini.
Kemudian bukan hanya melakukan ketaatan, juga meninggalkan kemaksiatan, mengendalikan hawa nafsu, tidak melampakkan kefasikan, kemunafikan, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat di negeri kita, nah ini, semangat Ramadan itu luar biasa. Betul ya? Ini kenal semua yang ada di depan ya? Ini si Gundul juga kenal kan ya? Nah ini. Kemudian, semangat keislaman tadi sebagaimana kami sampaikan, semangat hijrah, ya, rocker hijrah, motorbikers hijrah, gitu kan ya, kemudian artis hijrah dan lain-lain. Ini semangat keislaman yang luar biasa, sehingga kita melihat kegiatan-kegiatan positif banyak dilakukan di bulan Ramadan, baik secara individu ataupun jamaah kolektif, lembaga keagamaan maupun instansi pemerintah maupun swasta. Dan kegiatan-kegiatan ini sudah baik, sudah bagus. Tapi lagi-lagi introspeksi. Seringkalinya, jujur-jujuran saja, hanya dijadikan sebagai ibadah ritual selama bulan Ramadan. Ramadan yang datangnya itu tiap tahun, akhirnya hal-hal tadi itu hanya menjadi warna khas selama bulan Ramadan. Giliran keluar bulan Ramadan, kembali apa? Kembali ke aslinya. Saya masih ingat sekali, dulu ya, beberapa belas tahun yang lalu, masih ada yang namanya Doli di Surabaya itu. Kenal ya? Yang usianya agak banyak seperti saya ya tahu ya. Gang Doli di Surabaya. Waktu itu saat Ramadan itu ada istilah PSK Syariah. Luar biasa. Waktu itu bahkan ada musabaqah tilawatil Quran antara para PSK. Kemudian mereka mengatakan kami amat menghargai sekali, menghormati sekali bulan Ramadan. Sehingga kalau siang kami tidak buka. Kami hanya buka malam. Itu seperti itu di berita itu. Mungkin masih bisa ditelusur di Google itu. Beritanya itu. Luar biasa. Kira-kira gimana itu? Konsepnya itu gimana itu konsepnya itu? Nah, itu masih di bulan Ramadan. Apalagi kalau udah nggak di bulan Ramadan. Wah, itu udah brutal, masif, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah ya. Nah, ini yang kemudian kita perlu introspeksi diri. Kita nggak usah jauh-jauh dulu melihat mereka, tapi kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita pun juga terkena penyakit itu ya. Ini penyakit hanya taat kepada Allah dengan serius hanya di bulan Ramadan. Saat keluar Ramadan, kita istilah tadi kembali apa? Kembali ke aslinya. Nah, itu aslinya kayak gimana emang? Ini harus hati-hati ya. Nah, kemudian juga ini perlu kemudian kami berikan penegasan juga. Ramadan itu hanya sebatas mencapai ketakwaan secara individu. Ini juga harus kita introspeksi diri lah. Seperti kita hanya kemudian fokus ke ibadah mahdoh, sholat, puasa, tarwih, tilawah Quran, tapi kita mengabaikan ketakwaan masyarakat dalam bernegara, dalam sektor publik, ekonomi, hukum politik, dan lain-lain. Yang beberapa hari atau pekan yang lalu, itu Dewan Masjid Indonesia itu menyampaikan selebaran yang isinya adalah selama bulan Ramadan, masjid tidak boleh dipakai untuk membahas politik. Nah, itu ada suratnya. Nggak tahu sampai ke sini nggak? Belum sampai. Itu sekitar 2 pekan yang lalu. Nah, ini perlu kemudian kita perdalam. Kalau yang dimaksud adalah yang politik yang kayak kita lihat itu ya, yang kayak kita lihat di televisi, rebut-rebutan kursi gitu kan ya, kampanye-kampanye black campaign, itu memang tidak sepatutnya dilakukan, apalagi di masjid. Tetapi hati-hati, saya menandai kata politik di sini, yang seperti itu tuh, yang seperti kita lihat di televisi, itu adalah gaya politiknya Machiavelli. Machiavelli itu seorang, apa ya, dikatakan pemikir mungkin gitu kan ya, dari Italia, Niccolo Machiavelli. Dia pernah menulis buku namanya, kalau judulnya itu dalam bahasa sana itu, kalau saya tidak salah ucap mungkin yang bisa bahasa
Spanyol itu tulisannya El Prince gitu. Sang pangeran. Nah, di sana kemudian disampaikan bahwa yang namanya tujuan itu diperbolehkan menghalalkan segala cara. Gitu ya. The ends justify the means. Tujuan itu membolehkan aneka cara. Nah, itu adalah yang kita tonton selama ini di televisi gitu ya. Itu lebih banyaknya, lebih seringnya itu adalah mengikut politik gaya Machiavelli yang menghalalkan segala cara. Tapi ingat, dalam Islam itu yang namanya politik tidak seperti itu. Di dalam Islam itu politik diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan begini. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel selalu urusan politiknya itu diatur oleh para nabi. Dalam bahasa Arab, politik itu kata kerja sasa yasusu siasah. Jadi kita sering dengar kata siasah Islam, politik Islam, itu diucapkan oleh Rasul dalam hadis tadi. Kanat Banu Israila tasusuhum sasa yasusu siasah. Bani Israel itu urusan politiknya selalu diurus oleh para nabi. Kullama halakan nabi, khalafahu nabi. Setiap satu nabi itu diwafatkan oleh Allah, diganti oleh Allah dengan nabi yang lain untuk mengurusi Bani Israel. Kemudian Rasul menyampaikan episode selanjutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di. Akan tetapi tidak ada nabi lagi setelahku. Wa satakunul khulafa fatakthur. Akan tetapi yang akan banyak kemudian adalah yang ngurusi politik adalah para khulafa. Khulafa itu, khulafa ur-rasyidin itu jamak dari khalifah. Sebutan pemimpin tertinggi kaum muslimin ya di masa-masa kekhilafan itu namanya khalifah. Nggak ada nabi lagi setelahku yang ngurus perpolitikan, yang akan ngurus perpolitikan nanti adalah para khalifah. Nah, di sana terlihat bahwasanya siasah politik dalam Islam itu adalah bukan masalah rebut-rebutan kursi. Tetapi disampaikan dalam Islam definisi siasah politik adalah ri'ayatus syu'unil ummah. Mengurus, memelihara urusan kemaslahatan kaum muslim. Jadi kita ngurusin kaum muslimin agar mereka mendapatkan kemaslahatan, itulah yang disebut dalam Islam atau oleh Islam sebagai politik. Nah, ini hati-hati ya. Kalau politik yang dimaksud adalah politik sebagaimana yang diajarkan Islam, itu malah jangan dilarang selama di bulan Ramadan. Jangan dilarang saat di masjid, nggak boleh. Karena ngurusin umat Islam. Panjenengan kalau belajar sirah Rasul, itu Rasul mengatur kemaslahatan kaum muslimin di mana kantor beliau masjid. Segala macam kebijakan-kebijakan perpolitikan, ingat, tapi politiknya itu nggak pernah dalam Islam itu rebutan kursi, itu nggak pernah. Itu selalu diatur, di pusatnya, sentralnya adalah di masjid. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Baik. Kemudian, kalau kita lihat, yang harus menjadinya teladan bagi kita adalah aktivitas sosial pemerintahan, kenegaraan, politik, dan lain-lain, bahkan peperangan, itu juga tetap berlangsung di bulan Ramadan. Maksudnya, kalimat ini kami mengingatkan, jangan Ramadan isinya cuma turu. Dengan kemudian berdalih, gimana biasanya dalihnya? Tidur itu adalah salah satu bentuk ibadah. Wah, ini bisa aja dia bikin alasan gitu ya. Malam sebelum sahur udah tidur, habis sahur setelah sholat tidur lagi, gitu ya. Agak siang dikit lemas, tidur lagi. Siang-siang panas menjelang asar, aduh tidur lagi gitu kan ya. Ini orang hidupnya cuma tidur aja. Nah, jangan ya. Aktivitas semuanya, bahkan peperangan tuh maksudnya perang Badar tuh yang salah satu di mana Allah memenangkan kaum muslimin ya 303 melawan 1000 orang, itu terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tuh itu pun terjadi di bulan Ramadan. Pertempuran Ain Jalut, kaum muslimin tahun 900-an, 1000-an Masehi, itu kan kemudian
dapat serangan dari tentara salib, ya, sehingga kemudian ada perang salib tuh selama berapa ratus tahun ya, tetapi intinya di 150 tahun. Rampung Salahuddin Al-Ayyubi mengusir tentara salib dari Palestina, ada ini Genghis Khan, Kubilai Khan nyerang kaum muslimin itu tahun 1300-an Masehi gitu. Nah, pengusiran mereka yang itu kemudian kita tahu ya, itu kan Baghdad hancur itu. Sungai di Baghdad itu kemudian jadi hitam itu karena tinta-tinta perpustakaan terbesar dunia muslim yang ada di Baghdad itu kemudian dibuang ke sungai oleh tentara Mongol itu. Dan itu terjadi hampir juga 100-an tahun. Lah pengusiran tentara Mongol itu adalah di Ain Jalut. Gitu. Di daerah bernama Ain Jalut. Sekarang disebut dengan sumur apa gitu ya. Nah, sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak seharusnya males-malesan turu-turu tok neng bulan Ramadan gitu loh. Gitu ya. Kemudian, atmosfer keimanan di luar bulan Ramadan, yakni di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, itu juga terpelihara sebagaimana halnya pada bulan Ramadan. Ketaatan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya juga bersifat kontinu dan tidak berubah. Karena itu, mari kita tingkatkan sholat tepat waktu. Yang kemudian masih belum bisa tepat waktu gitu kan ya, perbaiki ya. Yang kemudian sudah bisa tepat waktu tetapi kadang isi pikirannya tidak di lokasi. Pernah ada yang seperti itu? Oh banyak ya. Pernah ada yang kemudian baik apalagi sholat sendirian, munfarid ya. Sholat jamaah pun ada yang pernah kemudian ini rokat sudah berapa ya. Pernah ada yang kemudian terlupa. Oh banyak juga. Tapi enaknya sholat jamaah begitu. Lupa rokaat itu aman. Tinggal lihat kanan, kiri, depan gitu kan ya. Tapi kalau sholat sendirian, wah itu bisa terdiskon 3 atau bahkan 5. Gitu ya. Kemudian perbanyak doa. Saya yakin teman-teman dalam hidup ini kan mesti punya banyak sekali keinginan-keinginan ya. Termasuk juga kalau masih punya orang tua atau bahkan mungkin sudah tidak ada, perbanyaklah doa untuk mereka. Karena yang bisa membantu mereka, orang tua kita itu adalah waladun solihun yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Jadi bukan sekedar anaknya soleh aja, tapi nggak pernah doakan, nggak. Tapi anak soleh yang mendoakan. Nah, jadilah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini manfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak doa. Ya. Kemudian perbanyak zikir, ingat kepada Allah. Ingatnya tapi jangan cuma pas lagi pegang tasbih selesai sholat. Ingatlah Allah di setiap waktu. Fikul makan, di semua tempat. Kemudian bersedekah dan juga bayar zakat, jangan lupa zakat fitri, hitungannya bagaimana gitu kan ya, itu harus hati-hati waktunya, jangan sampai melewati orang-orang berjalan ke tempat sholat id. Kemudian baca dan kaji Al-Quran, mulialah dengan Al-Quran. Saya beri warna merah ini teman-teman sekalian. Tadi di depan kita sudah melihat bagaimana bulan Ramadan itu menjadi Sayyidus Syuhur, betul? Kenapa dia bisa menjadi Sayyidus Syuhur? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian kita juga sudah membahas yang namanya Lailatul Qadar, itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gara-gara apa dia bisa mulia malam ini? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran ke langit terakhir. Kemudian kita lihat bagaimana yang tersentuh oleh Al-Quran itu menjadi mulia. Jibril itu punya tugas untuk menyampaikan Al-Quran, betul ya? Dan beliau menjadi pimpinan para malaikat. Termuliakan karena Quran. Umat Islam itu dikatakan oleh Allah menjadi khairu ummah. Betul ya? Ini mereka yang tersentuh dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Bahkan termasuk tadi, malamnya pun menjadi mulia. Sehingga, agar kita menjadi orang yang mulia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah,
bersentuhanlah dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, dan jangan hanya cuma membaca nggak ngerti isinya, tetapi kaji isinya. Agar kemudian Al-Quran yang tadi dikatakan oleh Qori dibacakan, yang namanya Quran itu adalah hudalin nas, wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang namanya Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Dan selain petunjuk bagi manusia, dirinci bahkan bayinat minal huda. Diberikan rincian atas petunjuk itu, dan Quran itu juga menjadi furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau panjenengan bingung mana yang hak, apakah ini hak, ini batil, rujuklah ke Quran. Dapat itu. Kemudian, pelajari Islam dan juga panduan dari Nabi SAW. Hadis-hadis itu kemudian diperdalam. Mengapa? Tadi kan kita melihat tuh jalan kita menuju surga, betul? Cara untuk bisa sampai ke surga adalah dengan takwa. Takwa itu bagaimana? Seperti melewati sebuah jalan yang banyak duri-durinya, kan begitu? Yang kalau kemudian di dalam bahasa ulama, takwa itu adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pertanyaannya, yang namanya LGBTQ itu sesuai dengan Islam atau tidak? Taunya dari mana? Dari Quran dan hadis, kan begitu. Lah kalau orang ini nggak pernah belajar Quran hadis, diajak LGBTQ, apa yang terjadi? Yang ngikut aja, kan begitu. Nah karena itu pentingnya kemudian mempelajari Al-Quran, bukan hanya baca saja, tetapi mempelajari, mengkaji isinya, dan juga hadis-hadis itu ini sebagai panduan. Nah, ada yang menarik ya dari rangkaian ayat-ayat Quran ini ya, ayat-ayat Quran yang terkait dengan Ramadan. Tadi sudah dibacakan oleh siapa tadi namanya dari Isa ya. Nah, itu Allah ini ya saya salinkan apa yang tadi beliau baca, mulai dari Al-Baqarah ayat 183 hingga yang terakhir itu 186. Ayat yang pertama menyampaikan, wahai orang-orang beriman, saumlah kalian, kan gitu ya. Ayat yang kedua, yang namanya saum itu hari-harinya telah ditentukan, gitu ya. Maka saumlah kalian. Kalau ada yang kemudian tidak saum, maka tidak bisa saum karena sakit atau safar, maka ganti di hari-hari lain, kan gitu. Kemudian ayat yang ketiga, ini tadi. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk, dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, yang terakhir tuh, Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Jika ada hambaku tanya kepadamu tentang aku, kata Allah kepada Muhammad. Fa inni qarib, maka jawab kepada dia bahwa aku ini dekat dengan hambaku. Kemudian Allah menyampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabah, saya akan memenuhi semua doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Saya akan mengijabah, memenuhi semua doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Artinya yang namanya berdoa itu diminta diperbanyak. Ini kan rangkaian bulan Ramadan ini. Ternyata di tengah-tengah membicarakan bulan Ramadan, Allah menyelipkan sebuah ayat yang isinya tentang doa. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperbanyak doa di bulan Ramadan. Sekarang, ibu-ibu, emak-emak mesti paham. Bagaimana harga cabai, ibu-ibu? Pedas. Tadinya katanya cuma 20.000, 30.000 sekilo gitu kan. Ya udah naik jadi 80.000 sekilo. Kira-kira para emak-emak kemudian laporannya ke siapa? Kepada suaminya, kan begitu. Suaminya dapat laporan begitu, bagaimana para suami? Nah, Rasulullah menyampaikan, wahai Aisyah, berdoalah kamu, berdoalah kamu, berdoalah kamu. Walaupun kamu meminta hanya kepada Allah sejumput garam. Jadi yang namanya berdoa kepada Allah itu jangan kemudian hanya yang wah-wah saja gitu.
minta begini, minta begitu, minta anak lulus dan seterusnya, minta suami disembuhkan dari penyakit dan seterusnya. Jangan meminta hanya saat lagi kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi kondisi-kondisi yang kayaknya sepele gitu kan ya. Lagi kehabisan garam gitu kan ya. Sejumput garam, itu Rasulullah menyampaikan ke Aisyah, berdoalah kamu wahai Aisyah walaupun hanya sejumput garam. Kemudian yang juga penting yang Allah kemudian sampaikan di sini, tapi saya akan mengabulkan doa-doa kalian wahai para pendoa, ada syaratnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya adalah kalau kamu mau saya ijabahi semua permintaanmu, maka kamu juga harus mengijabah memenuhi perintah-perintah saya. Falyastajibuli, maka mereka harus memenuhi semua perintah-perintah saya. Jadi maksudnya, seperti di dalam Quran tuh, surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Itu kita dipandu oleh Allah mengucapkan, melakukan iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in dulu, kalau dibantukan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Jangan dibalik gitu ya. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan, baru kemudian hanya kepada engkau kami beribadah. Jangan kemudian, wahai Allah, kalau kamu mengabulkan perintah saya, kalau kamu memenuhi keinginan saya, permintaan saya, baru saya akan beribadah kepadamu. Jangan dibalik begitu. Kita dituntun oleh Allah, iyyaka na'budu, ibadah dulu, baru kemudian nasta'in. Nah demikian pula di sini. Saya akan mengabulkan doa-doa kalian selama kalian mau berdoa. Tapi falyastajibuli, mereka juga harus mengabulkan, memenuhi apa yang aku minta. Wal yu'minu bi, dan mereka harus beriman kepada saya. Nah, ini hal penting di sini. Ini yang bentuknya perintah. Kemudian yang bentuknya larangan pun kita harus benar-benar jauhi. Jangan kemudian melakukan makan dan minum di bulan Ramadan. Insya Allah ini sudah paham semua. Walaupun kadang ya, yang masih baru-baru melakukan saum atau hari-hari pertama itu biasanya lupa. Pernah lupa di hari pertama minum seteguk air? Oh, pernah ya? Atau pernah mungkin Dokter Ano sepiring nasi padang mungkin? Khilaf ya. Kemudian tidak saling bertengkar ya. Jangan mentang-mentang punya Rubicon ya, kemudian mukuli anak orang gitu ya, jangan ya. Kemudian tahan pandangan dari hal yang tidak senonoh. Ya insya Allah Ramadan cukup banyak yang mulai bermetamorfosis ya, yang tadinya tidak kerudungan, yang perempuan berkerudungan. Nah, ini membantu para lelaki ya. Kemudian puasakan telinga dari perkara yang haram, ya jangan kemudian ngerumpi atau dengerin orang ngerumpi gitu ya. Atau kemudian lagu-lagu yang bertema seksual itu ya berhentilah. Kemudian hindari dusta, kata kotor, gosip. Kemudian hindari hal yang melenakan. Jangan kemudian seharian main PS, main game gitu ya. Isi dengan ibadah lah ya. Kemudian yang terakhir adalah stop melakukan transaksi haram. Ingat tadi ada hadis Rasul. Siapa saja yang kemudian melakukan saum karena dorongan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya ya. Tetapi ingat, dalam hadis yang lain tadi dikatakan, selama meninggalkan dosa-dosa besar. Masih ingat dosa besar apa saja? Itu pelajaran SD, SMP itu. Istanibu sab'ah mubiqat. Tinggalkanlah, jauhilah 7 perkara yang merusak ini. Yang pertama apa dosa besar? Syirik, udah hafal sekali. Kedua, sihir. Ketiga, ini pelajaran SD, SMP, betul ya? Pernah kan ya, pernah dapat pelajaran ini kan ya? Cuma lupa ya. Cuma yang syiriknya nggak pernah lupa ya. Yang kami ingin sampaikan adalah salah satunya adalah riba. Riba itu termasuk ke dalam al-kabair, 7 dosa besar. Yang bahkan Rasulullah menyampaikan, 1 dirham yang didapat dari riba, 1 dirham itu kalau dirupiahkan sekarang antara 60.000 70.000 rupiah. 1 dirham yang didapat dari riba
itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Jadi riba itu dosanya lebih parah daripada berzina. Sehingga wajar di dalam Quran Al-Baqarah 275 Allah menyampaikan nasihat untuk meninggalkan riba. Allah menyampaikan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat itu kemudian ditutup dengan kalimat wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa saja yang sudah dapat peringatan ini dari Tuhannya tapi masih mengulang saja melakukan riba, maka dia akan menjadi penduduk neraka dan akan kekal di sana. Hum fiha khalidun. Lihat, orang yang ngulang makan riba padahal udah sampai informasi dari Allah tentang keharamannya, statusnya nanti di yaumil akhir seperti orang kafir yang tinggal di neraka selamanya. Nah, hati-hati ya. Nah, kemudian saya ingin mengutipkan lagi rangkaian ayat-ayat masih tema Ramadan. Tadi itu 183 sampai 186, di sini 187 hingga 189. Oh, waktunya ya. Baik. Perhatikan ya. Uhillalakum lailatas siyami. Itu kan masih tema pembahasan tentang Ramadan. Dihalalkan atas kalian, wahai para laki-laki, untuk melakukan hubungan seksual dengan istri kalian di malam hari hingga waktu pagi. Ini kan temanya masih tema Ramadan. Di tengah-tengah tema Ramadan, di yang 189 temanya tentang hilal Ramadan. Nah, di 188 itu Allah menyampaikan sebuah selipan di rangkaian ayat tentang Ramadan. Allah menyampaikan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan kalian makan harta sesama kalian, urusan hubungan duniawi, dagang dan lain-lain, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kemudian Allah menyampaikan watudlu biha, dan kalian membawa kasus tersebut ilal hukam, kepada para hukam. Hukam itu jamak dari hakim. Hakim bahasa Arabnya adalah penguasa, pemerintah. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dan kalian membawa kasus itu ke pemerintah, kepada para hukam, litakulu fariqam min amwalinas, agar kalian bisa ngelobi di atas tuh kepada hukam, agar kalian bisa memakan harta orang lain dengan cara ngelobi pemerintah. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya, ini kan sekarang jadi modus itu. Ketika belum ada peraturan, belum ada undang-undang, itu biasanya kemudian orang-orang yang mau makan harta orang lain maju ke pemerintah untuk dibuatkan undang-undang, agar aktivitas dia memakan harta orang lain bisa punya legalitas hukum. Betul ya? Ini bahaya ini. Contohnya tadi salah satu bentuknya gitu kan ya, itu ada riba, ada asuransi konvensional, ada yang lain-lain. Itu kan salah satu bentuk memakan harta orang lain secara batil. Tetapi kemudian kalau belum ada undang-undangnya, mereka nggak bisa melakukan, lalu mereka bawa kepada penguasa, agar kemudian penguasa membuatkan legalitas hukum untuknya. Dan ini banyak terjadi di masa sekarang. Betul tidak? Ada di sini yang kemudian paham hal ini ya, di birokrasi dan lain-lain. Ini banyak sekali. Disengaja dibuatkan undang-undang. Sampai-sampai Pak Mahfud MD itu pernah menyampaikan gitu kan ya. Itu yang namanya gimana? Malaikat kalau masuk ke DPR ya parlemen, itu akan berubah menjadi iblis. Itu Pak Mahfud MD pernah menyampaikan gitu. Kemudian beliau juga pernah menyampaikan kalau lagi sidang anggota DPR itu ketika mau menentukan satu pasal atau satu ayat undang-undang, itu uang seliweran itu. Beliau menggambarkan uang, jadi satu ayat itu bisa seharga 1 miliar rupiah. Demi untuk kemudian, ya coba, misalnya, tambang emas di Papua, tambang minyak di Aceh, di mana. Dalam Islam itu tambang itu milik siapa?
Atau kalau kemudian pasal berapa yang bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Islam, Rasulullah menyampaikan, An-nasu syuraka'u fi thalathin, al-ma'i wal kala'i wan nar. Yang namanya masyarakat itu berserikat memakai bersama dalam barang-barang yang seperti ini. Sumber air. Sumber air itu kan berarti sumber air di gunung, di danau, di laut. Kemudian al-kala, padang gembalaan, gitu kan ya. Wan nar, dan sumber api. Sumber api di masa dulu cuma kayu bakar, hutan. Tapi sumber api di masa sekarang kita tahu ada kilang minyak, bumi, gas, seterusnya. Itu adalah milik umat. Tetapi dengan adanya undang-undang migas, orang-orang yang mau memakan harta orang lain, itu dapat legalitas memakan harta masyarakat itu. Nah, ini salah satu contohnya. Dan ini Allah masukkan di rangkaian ayat tentang Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sepatutnya kita, kaum muslimin, menjadi pribadi yang solih, bukan hanya individu hubungan ke Allah saja, ibadah madhah. Tetapi kesolihan kita juga hubungan sesama manusia diperhatikan. Muamalahnya jangan kemudian melanggar aturan-aturan Allah, memakan harta orang lain, bahkan bawa kasus itu ke pemerintah demi untuk dapat legalitas hukum undang-undang. Jadi nggak boleh kita solihnya itu hanya solih individu, tetapi juga bukan hanya pribadi individu ke Allah, tapi juga sesama kaum muslimin. Nah, sesama manusia, maaf. Nah, ini kemudian kami tutup dengan sebuah ayat ya, maaf. Di sini Allah menyampaikan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Dan juga wajannatin arduhas samawati wal ard. Dan juga bersegeralah kalian untuk menuju surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang itu sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Padahal orang yang bertakwa itu salah satu produk dari madrasah Ramadan. Jadi dengan Ramadan ini mari kita melakukan hal-hal tadi, menjauhi hal-hal yang dilarang tadi, dan bersegera. Jangan tunda-tunda hal-hal yang tadi kami telah sampaikan. Sebab ini sudah dijanjikan oleh Allah bahwa panjenengan semua, kita semua yang hadir di sini, kalau kemudian lulus madrasah Ramadan menjadi yang bertakwa, Allah telah sediakan surga yang seluas langit dan bumi. Mau nggih semuanya? Mau ya? Semangat semuanya untuk menyambut Ramadan? Insya Allah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.